Di dunia ini, terdapat beberapa kota yang telah hilang dari peta dan sejarah. Meskipun mereka telah lenyap, terkadang kota-kota ini masih banyak diperdebatkan di kalangan masyarakat. Berikut cerita kota-kota legenda yang hilang, bagian 2. Pada tahun 1906, sebuah organisasi di Inggris yang mensponsori ekspedisi ilmiah mengundang penjelajah Percy Fawcett untuk melakukan survei di bagian perbatasan antara Brasil dan Bolivia. Ia menghabiskan waktu selama 18 bulan di daerah Mato Grosso. Dan selama berbagai ekspedisi itulah membuat Fawcett terobsesi dengan adanya ide peradaban yang hilang di wilayah ini. Pada 1920, Fawcett menemukan sebuah dokumen di Perpustakaan Nasional Rio de Janeiro yang disebut manuskrip 512. Itu ditulis oleh seorang penjelajah Portugis pada 1753 yang mengklaim telah menemukan kota bertembok jauh di wilayah Mato Grosso di hutan hujan Amazon. Naskah itu menggambarkan kota perak yang hilang dengan bangunan bertingkat, lengkungan batu yang menjulang tinggi, jalan-jalan lebar yang mengarah ke danau tempat penjelajah telah melihat 2 orang Indian kulit putih di dalam sampan. Lalu, Fawcett menyebut ini sebagai kota Z yang hilang. Pada tahun 1921, Fawcett memulai ekspedisinya yang pertama dari sekian banyak ekspedisi untuk menemukan kota Z yang hilang. Namun ia dan timnya seringkali terhalang oleh kesulitan di hutan, hewan berbahaya, dan penyakit yang merajalela. Pada tahun 1925, pada usia 58, Fawcett menuju ke hutan Brasil untuk kembali mencari kota Z yang hilang itu. Dia dan timnya kemudian menghilang tanpa jejak dan ceritanya akan menjadi salah satu berita terbesar pada masanya. Meskipun ada misi penyelamatan yang tak terhitung jumlahnya, Fawcett dan timnya tidak pernah ditemukan. Meskipun kota Z yang hilang tidak pernah ditemukan, banyak kota kuno dan sisa-sisa situs religius telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir di hutan Guatemala, Brasil, Bolivia, dan Honduras. Kota ini merupakan salah satu kota hilang paling terkenal di Arab. Pasalnya sejarawan telah mengetahui keberadaannya dari catatan tertulis, namun tidak dapat menemukannya. Julfar diyakini merupakan rumah bagi pelaut Arab legendaris Ahmed Ibn Majid, bahkan juga diduga sebagai tempat tinggal Sinbad si pelaut fiksi. Tidak seperti kota gurun lainnya, Julfar adalah pelabuhan yang berkembang pesat, bahkan menjadi pusat perdagangan selatan Arab pada abad pertengahan. Julfar diketahui berada di wilayah pantai Teluk Persia di utara Dubai. Tapi situs yang sebenarnya hanya pernah ditemukan oleh para arkeolog di tahun 1960-an dan setelah itu tidak pernah ditemukan lagi. Tanda-tanda permukiman paling awal yang ditemukan di situs itu berasal dari abad ke-6 saat penduduknya sudah berdagang hingga ke India dan Timur Jauh secara rutin. Abad ke-10 hingga 14 adalah zaman keemasan bagi Julfar untuk perdagangan dan pelayaran Arab jarak jauh. Orang-orang Arab telah berlayar ke perairan Eropa jauh sebelum orang-orang Eropa berhasil berlayar melalui Samudra India dan ke Teluk Persia misalnya. Karena Julfar menjadi pangkalan utama pelayaran dan perdagangan, menyebabkan kota ini menjadi yang terbesar dan terpenting di Teluk Selatan selama lebih dari 1000 tahun. Para pedagang Arab secara rutin melakukan pelayaran laut raksasa selama 18 bulan sejauh Tiongkok untuk berdagang. Pusat komersil yang begitu berharga ini menarik terus perhatian para penjelajah di luar Arab. Portugis mengambil alih wilayah ini pada abad ke-16 dan saat itu Julfar menjadi kota besar yang berpenduduk sekitar 70.000 orang. Seabad kemudian Persia merebutnya. Namun, pada 1750, mereka menyerah pada suku Kawashim dari Sharjah yang menempatkan diri mereka di sebelah di Ras Al-Khaimah yang terus menguasai daerah itu hingga hari ini. Namun akhirnya mereka meninggalkan Julfar. Hal ini membuat kota Julfar lama-kelamaan terlupakan dan hanya menjadi reruntuhan di antara bukit-bukit pasir. Saat ini, sebagian besar area kota Julfar kemungkinan besar masih tersembunyi di bawah bukit-bukit pasir yang luas
di utara Ras Al Khaimah itu.